Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Triana dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah badan usaha dan menganalisis badan usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan hasil pengamatan atau analisis terhadap badan usaha yang dekat dengan lingkungan rumah saya. Badan usaha yang berada dekat dengan rumah saya, contohnya seperti warung. Warung yang merupakan saya analisis adalah warung sembako. Warung tersebut menjual bahan pangan, yaitu seperti minyak, beras, kopi, mie instan, teh, dan lain-lain. Warung tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknisi, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Selanjutnya saya ingin menjelaskan menurut pembagian kategori berdasarkan modal, aktivitas, hingga wilayah. Yang pertama, pembagian kategori berdasarkan kepemilikan. A. Milik negara. Milik negara adalah modal yang digunakan berasal dari kekayaan negara. Jadi, seluruh aktivitas harus melalui persetujuan pemerintah karena modal yang dipakai adalah uang negara. B. Milik swasta. Badan ini dibentuk atas kepemilikan modal pribadi atau instansi swasta. C. Milik daerah. Modal ini dari negara. Hanya saja, badan ini menggunakan dana pemerintah daerah. Dan D. Campuran. Modal berasal dari pemerintah dan pihak swasta. Maka, dalam pengambilan keputusannya harus berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Pembagian kategori berdasarkan aktivitas usaha. Aktivitas usaha bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah 1. Agraris. Bidang usaha yang dijalani adalah pertanian. Yang kedua, industri. Badan yang paling banyak dan mudah ditemui karena mereka mengolah bahan mentah menjadi barang yang siap dikonsumsi atau matang. Yang ketiga, ekstraktif. Ekstraktif merupakan badan yang bergerak di bidang ekstraktif, mengolah bahan-bahan yang dihasilkan oleh alam, seperti minyak bumi dan lain-lain. Yang keempat, perdagangan. Kegiatannya adalah jual beli barang tanpa mengubah bentuk dan fungsi barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kelima, jasa. Jasa merupakan fokus dengan kepuasan pelanggan dari pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, pembagian kategori berdasarkan wilayah modal. Wilayah modal yang pertama ada dalam negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri, maka badan ini bergerak di bawah pengawasan pemerintah setempat dan masyarakat. Dan yang kedua, asing. Modal berasal dari luar, namun beroperasi di dalam negeri. Keberadaannya menjadi pemasukan negara dari pihak asing. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan dari jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Yang pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Modal yang berasal dari pemerintah atau negara adalah modal seluruhnya atau sebagian. BUMN terbagi menjadi 3, yaitu Perjan, Perum, dan juga Persero. Yang pertama, Perjan atau perusahaan jawatan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruhnya modal dimiliki oleh pemerintah. Contohnya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, kini berganti menjadi PT KAI. Yang kedua, ada Perum atau perusahaan umum. Perum adalah perjan yang sudah dibangun atau diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Dan yang ketiga, ada Persero atau perusahaan milik perseorangan. Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuannya adalah mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Modal
persero ini berasal dari sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Dan jenis yang kedua ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau kelompok orang, baik dari dalam atau luar. BUMS ada beberapa jenis, yaitu firma atau FA. Didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modalnya berasal dari pendiri firma tersebut. Apabila ada keuntungan, maka pembagiannya akan rata ke seluruh anggotanya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, CV. Didirikan oleh 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu pasif yaitu hanya berperan sebagai penanam modal, sedangkan sekutu aktif yang mengolah perusahaan termasuk hutang hingga kegiatan operasional. Dan yang ketiga ada PT. Bentuk usaha PT tersebut banyak sekali ditemui di Indonesia dan modalnya berasal dari saham-saham kepemilikan. Dan jenis yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang demi kepentingan bersama. Tujuan koperasi yaitu tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga sebisa mungkin membuat para anggotanya sejahtera. Ada banyak jenis koperasi, diantaranya 1. Jenis usaha seperti koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan serba usaha. Yang kedua, kelompok keanggotaan, yaitu koperasi pegawai negeri, pasar atau kopas, unit desa, sekolah, dan pondok pesantren. Dan yang ketiga ada tingkatan. Tingkatan yaitu koperasi primer dan sekunder. Dan yang terakhir ada fungsi. Fungsi yaitu koperasi produksi, konsumsi, dan jasa. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.